Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Geri-Geri Stopper. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang WN Mobuseka. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau senjata andalan manusia era baru yang bernama Arcadia itu telah bangkit. Alhasil, keadaan dari Erika pun menjadi parah karena memang esensi sihir dalam dunia itu telah meningkat. Ya, kita tahu sendirilah kalau Erika itu tidak tahan dengan esensi sihir yang kuat. Tapi kebalikan dari Erika, si Mia itu malah semakin bugar karena banyaknya esensi sihir yang memenuhi dunia ini. Tak disangka juga, Bartolt, sang Kaisar Veldonova sekaligus ayah dari Mia, juga salah satu reinkarnator dalam dunia itu, menyatakan perang kepada Holford. Karena memang nih, sejak Arcadia bangkit, si Bartolt itu bertekad banget menguasai dunia ini dan menghabisi ras manusia era lama, juga para peninggalannya yang masih tersisa. Tentu aja, si Finn itu sangat kesal dengan keputusan Bartolt. Tapi, dia tidak berdaya di hadapannya kali ini. Karena memang, berkat kebangkitan dari Arcadia, si Mia itu jadi sehat. Namun karena hal itu juga, dia harus berperang melawan Holford juga Leon yang sudah dianggap sebagai sahabatnya sendiri. Di sini, Finn pun terus dihadapkan dengan kedua pilihan yang berat itu. Pada akhirnya, si Finn pun lebih memilih kesehatan dari Mia dan terpaksa melawan Leon dalam perang kali ini. Nah, saat itu si Brave pun berkata kalau lebih baik mereka melawan Leon sekarang aja. Karena kesempatan kita untuk mengalahkan Leon lebih besar di sini dibandingkan dengan di medan perang nanti. Namun, si Finn menolak ide dari Brave itu karena sebenarnya dia tidak ingin bermusuhan dengan Leon. Biarpun hubungan mereka kurang akur, tapi Leon sudah banyak membantu Finn dan dalam pengobatan dari Mia. Ya, walau hanya sebatas mengurangi gejala penyakit dari Mia, tapi Finn sangat menghargai pertolongan dari Leon itu. Nah, pemikiran Finn ini juga berlaku sama Leon. Walaupun si Luxon itu sudah berkali-kali ngomong kalau sebaiknya mereka membunuh Mia sekarang untuk menonaktifkan Arcadia lagi, Leon itu tetap nggak mau melakukannya. Karena memang si Leon juga sudah menganggap kalau Mia adalah temannya. Bahkan, Mia juga sangat dekat dengan keponakannya, yaitu Erika. Jadi, ia pun tidak tega untuk melakukannya. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari pelabuhan Holford. Saat itu, kapal Kekaisaran Veldonova sudah berlabuh di sana untuk menjemput Mia dan Finn. Leon juga mengantarkan kedua sahabatnya itu untuk terakhir kalinya. Di sini, baik Luxon dan Brave saling bertanya kepada tuan mereka, apakah keputusan yang mereka ambil itu sudah benar. Karena memang lebih mudah bagi mereka untuk bertarung dan menyelesaikan segala urusannya di tempat ini dan sekarang ini juga. Tapi, baik Leon dan Finn tidak menghiraukan permusuhan di antara kedua partnernya itu. Leon pun langsung berkata kalau banyak sekali hal yang ingin ia sampaikan kepada Finn. Dan banyak sekali juga hal yang mereka ingin lakukan bersama sebagai seorang sahabat. Tapi jika selanjutnya mereka bertemu, maka mereka sudah menjadi musuh. Tapi tak masalah nantinya jika Finn itu kalah, karena memang Leon tidak akan membunuh Finn. Mendengarkan hal itu, Finn pun menjadi pucat. Tapi ia pun berkata, iya, kalau mereka akan menjadi musuh. Tapi jika ia menang, maka Finn akan memohon ampun kepada Kaisar demi hidup Leon. Namun tak lama kemudian, Finn pun menggertakkan giginya dan berkata kalau ia sangat meminta maaf kepada Leon karena tidak bisa menghindari konflik yang seharusnya tidak terjadi ini. Mendengarkan hal itu, Leon pun tahu sebenarnya Finn juga gak mau melakukan perang ini. Tapi demi kebaikan dari Mia, ia terpaksa melakukannya. Jadi Leon pun berkata kalau hal itu gak apa-apa, Finn gak perlu menjelaskan sesuatu lagi. Yaps, jika Finn itu tetap berpihak kepada Leon,
maka kemungkinan besar Bartolt itu akan merusak atau menonaktifkan Arcadia sehingga Mia itu kembali jatuh sakit. Dan jika seperti itu kejadiannya, maka Finn juga akan menderita karena melihat kondisi Mia yang sangat lemah. Walaupun Luxon itu memiliki teknologi penyembuhan medis yang luar biasa, tapi tetap aja masih ada batasan yang dimilikinya. Jadi berpihak kepada kekaisaran adalah pilihan terbaik bagi Finn. Dengan menahan kekesalan akibat ketidakberdayaannya, Finn pun berkata lagi kalau hari-hari yang ia habiskan di sini sungguh menyenangkan. Di sini, Leon pun mengiyakannya, tanda kalau dia juga sangat senang dengan keberadaan dari Finn dan Mia. Setelah itu, Mia pun menghampiri mereka dan berkata kepada Leon mengenai kondisi dari Erika. Karena memang Mia juga mendapatkan kabar kalau kondisi Erika itu semakin melemah. Di sini sebenarnya Leon juga kesal sama Mia, sebab tanpa sadar Mia merupakan salah satu penyebab penurunan kondisi dari Erika. Tapi Leon pun bersikap dewasa dan mencoba untuk menenangkan Mia kalau Erika itu baik-baik aja. Karena mulai sekarang dia juga akan dirawat oleh Luxon. Di sini, Mia pun sangat lega setelah mendengarkan hal itu. Lalu, ia pun menitipkan pesan kepada Erika nih, kalau ia akan selalu menjadi teman Erika selamanya, tidak peduli apapun status dari Erika dan Mia. Di sini, Mia mengatakan hal itu dengan senyuman di wajahnya. Dan entah kenapa senyuman itu membuat Leon semakin kesal kepada Mia. Kenapa bukan Mia aja yang terbaring sakit? Kenapa harus keponakannya yang terbaring sakit? Ia juga ingin Erika tersenyum tanpa beban seperti Mia. Namun lagi-lagi, Leon pun berusaha membuang jauh-jauh pemikiran buruknya itu. Dan hanya berkata kalau ia akan menyampaikan hal itu kepada Erika. Lalu, Mia pun langsung dipanggil oleh kesatria muda juniornya Finn untuk segera masuk ke kapal. Di sini, Mia pun mengiyakan hal itu dan mengucapkan selamat tinggal kepada Leon. Begitu juga dengan Finn yang mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Mendengarkan hal itu, Leon pun membalas ucapan selamat tinggal mereka. Panel cerita pun berpindah ke kamar Erika yang ada di puncak istana Holford. Saat itu, Mary sedang menemani Erika mengobrol yang kini duduk di kursi roda. Yaps, karena kondisinya semakin memburuk, Erika terpaksa harus duduk di kursi roda. Bahkan, kondisi kulitnya pun mengering seperti orang tua. Namun terlepas dari itu semua, Mary tetap menganggap Erika sebagai anaknya. Tidak ada yang berubah sama sekali dari pelakuan Mary. Nah, di sini, Mary pun berkata kalau bukankah sebaiknya Erika itu diberi perawatan sama Luxon aja di kapsul medisnya. Karena memang, saat Noel sekarat dulu, dia itu bisa sembuh total ketika masuk dalam kapsul medis milik Luxon. Mendengarkan hal itu, Erika pun berkata kalau kondisinya seperti ini tidak akan mengganggunya sama sekali. Dia tidak pernah keberatan dengan kondisi ini. Karena memang sewaktu dulu, Erika juga sering duduk di kursi roda ketika dirinya sudah tua dan sakit-sakitan. Yaps, masa hidupnya di Jepang, Erika yang sudah pensiun dari pekerjaannya itu jatuh sakit. Bahkan mengharuskannya untuk duduk di kursi roda. Jadi saat sekarang ia kembali duduk di kursi roda, ia pun tidak menyesalinya. Karena memang dia juga sudah diberi bonus time untuk bermain layaknya seorang anak remaja lagi, lalu bertemu dengan ibu dan pamannya dalam dunia ini. Di sini, Mary pun hanya bisa tersenyum sedih ketika mendengarkan hal itu. Namun tiba-tiba aja, Elia pun masuk ke kamar Erika dengan membawa Leon bersamanya. Tapi nih, saat berjalan di belakang Elia, Leon itu tersenyum dan berkata dalam hatinya kalau Erika telah membuat banyak masalah untuk pamannya ini. Melihat Leon yang seperti itu, Mary pun berkata kepada kakaknya kalau Leon jangan membuat muka yang seperti itu. Karena memang Erika itu sedang sakit, jadi bisakah Leon bersikap sewajarnya? Walau sudah dikatai seperti itu, Leon tetap tidak memperdulikan Mary dan berkata kepada Erika, "Kamu anak yang nakal ya. Kamu sudah menipuku, Erika." Mendengarkan pamannya yang berbicara serius seperti itu, Erika pun mengangguk
tanda kalau dia sudah tahu apa yang dimaksudkan sama Leon. Lalu Erika juga berkata, maaf, kalaupun Leon tahu rencananya, tapi Leon itu nggak mungkin bisa menghentikannya. Di sini, Leon pun berkata lagi, kalau Erika itu benar-benar anak yang nakal. Sebenarnya, sifat asli dari Erika itu bagaimana? Mendengarkan hal itu, Erika pun hanya bisa terdiam, tapi ia berkata dalam hatinya, kalau memang dirinya itu harus dikorbankan untuk kepentingan semua orang yang ada di dunia ini. Nah, sejauh yang gue tangkap dari WN-nya, dikatakan kalau setelah Erika menamatkan game seri ketiga ini, dia mencari informasi tentang seri ketiga ini di internet. Dan ada hal menarik yang tertulis di sana, kalau ternyata karakter Mia dan Erika itu saling terkait satu sama lain, dengan peperangan di antara manusia era lama dan manusia era baru. Serta semua senjata peninggalan manusia era baru dan lama itu merupakan warisan negatif dari kedua ras itu. Lalu, untuk menghentikan perang ini, harus ada yang dikorbankan antara Mia atau Erika. Kemudian, Leon pun kembali berkata kepada Erika, kalau dia sangat menghargai kebaikan dari Erika. Tapi apakah memang hasil seperti inilah yang diharapkan sama Erika? Bersama dengan itu, Leon pun menodongkan senjata ke arah kepala Erika. Tentu saja, si Elia dan Mary pun panik melihat kejadian itu. Tapi Leon langsung meminta mereka untuk mundur, karena dengan ini, maka semuanya akan menyelesaikan segalanya. Mendengarkan hal itu, Erika pun berkata dalam hatinya, kalau memang sepertinya, reinkarnator dari Kekaisaran Veldonova itu meminta Leon untuk membunuh Erika sebagai syarat menghindari perang. Jadi Erika pun siap untuk menerima nasib ini. Yaps, walau sudah membangkitkan Arcadia, si Kaisar Veldonova itu masih takut akan kekuatan dari Leon. Maka dari itulah, mereka menekan Leon untuk memilih apakah dia mau semua orang selamat asalkan Erika mati, atau dia lebih memilih semua orang mati sedangkan Erika enggak. Itulah yang dipikirkan oleh Erika dalam situasi ini. Lalu, Erika juga kembali meyakinkan Leon untuk tidak ragu menembaknya, karena memang ini demi kebaikan semua orang. Mendengarkan hal itu, Leon yang tak kuasa menahan air matanya pun berkata, kalau Erika adalah anak yang nakal, tapi ia merupakan pria yang sangat buruk, lebih buruk daripada Erika. Di sini, Erika pun menggelengkan kepalanya dan berkata kalau pamannya itu orang yang baik. Setelah itu, Leon pun menarik pelatuk pistolnya dan peluru itu mengenai Erika. Darah menyembur keluar dan darah berceceran di wajah Mary. Mary menyentuh Erika dengan jarinya yang gemetar. Dia segera menutupi area di mana Erika telah ditembak dengan tangannya sendiri. Kemudian, Erika pun hanya bisa berkata, kalau sakitnya kurang daripada yang ia kira. Maaf Bu, sejak awal aku sudah tahu ini akan terjadi. Maaf Elia, dan Paman, aku... Sebelum menyelesaikan perkataannya itu, kesadaran Erika pun sudah menghilang. Leon pun hanya bisa tersenyum tipis karena hal tersebut. Namun, senyum terakhir Erika membuat hatinya menjadi sakit. Panel cerita pun berpindah ke Carter Finn. Saat itu, Finn yang berdiri di dek kapal pun diberitahu oleh Brave kalau tidak ada yang mengawasi mereka saat perjalanan pulang ke Kaisaran. Jadi, Leon itu telah menepati janjinya kepada mereka. Mendengarkan hal itu, Finn pun menangis sambil mengucapkan terima kasih kepada Leon. Di sini, Brave juga sedikit memuji kejujuran dari Leon atas janji yang ia berikan kepada mereka. Namun, kita juga belum dikasih tahu nih, janji apakah yang diberikan Leon kepada Finn dan Brave. Setelah itu, Mia pun datang menghampiri Finn, jadi si Finn itu cepat-cepat menghapus air matanya. Nah, di sini Mia pun bertanya, kenapa mata Finn itu sembab? Apakah dia habis menangis? Mendengar hal itu, Finn pun berkata kalau tadi ada debu yang masuk ke matanya. Tapi si Mia itu tahu kalau Finn habis menangis. Mia juga mengira kalau Finn itu nangis karena harus meninggalkan sahabat-sahabatnya di Holford. Lalu Mia pun berkata, kalau Finn itu gak usah khawatir, karena pastinya kita akan bertemu dengan mereka lagi. Dan lain kali, mereka juga bisa mengundang Leon dan Erika untuk berkunjung ke Kaisaran. Namun di sini, Finn pun malah tanya kepada Mia, apakah dia itu sangat senang gaul sama Erika? Mendengarkan hal itu, Mia pun berkata, kalau itu sudah jelas.
dan dia juga akan menjadi jembatan pertemanan antara Halford dan Veldonova suatu hari nanti. Finn pun mengangguk kepada Mia yang menatapnya dengan penuh harapan. Lalu ia juga berkata, "Ya, suatu hari nanti ku harap begitu." Panel cerita pun berpindah ke karakter Mary lagi. Setelah melihat putrinya yang berlumuran darah, Mary pun menjadi marah kepada Leon dan bertanya kenapa Leon itu membunuh Erika. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau dia tidak mungkin membantu Erika, walaupun Erika itu anak dari Mary. Leon pun mengatakan hal itu sambil tersenyum. Tentu saja hal itu semakin membuat Mary jadi kesal dan langsung memukul Leon dengan tinju beratnya. Tapi di sini Leon gak diem aja. Melihat dirinya yang dipukuli, ia pun langsung mendorong Mary dan memukulnya balik dengan pistol. Di sini Ellie yang masih syok pun menyadari sesuatu dan mendekat ke arah Erika. Setelah beberapa saat, ia juga berkata kepada Mary untuk menenangkan dirinya. Pada awalnya, si Mary juga pengen marah ke Elia nih, karena gimana bisa tenang kalau dia itu melihat putrinya sendiri dibunuh di depan matanya. Tapi, setelah ia melihat tubuh Erika yang masih bernafas, Mary pun jadi kaget nih. Di sini, Leon pun langsung mengungkapkan kalau peluru yang ia tembakkan ke Erika adalah peluru magis yang hanya membuat seseorang jadi pingsan. Namun memang, peluru magis itu diberi efek seperti darah bohongan. Mendengarkan penjelasan itu, Mary pun terdiam lemas dan berkata kenapa Leon tidak memberitahunya dari awal. Di sini Leon pun tertawa puas ketika melihat aktingnya berhasil menipu Mary. Lalu ia pun berkata kalau dia akan merawat Erika dalam kapsul medis Luxon. Maka dari itu, ia akan menyelesaikan semua masalah ini sebelum Erika bangun. Setelah itu, ia pun meminta Claire langsung membawa Erika ke kapsul medis. Sementara Leon pergi ke balkon kamar Erika. Di sini Leon pun menangis karena dia harus membuat Erika menderita seperti ini. Dan ia juga merasa kecewa karena harus melawan Finn dan Mia dalam pertempuran nanti. Apakah dia harus menyabut nyawa Mia untuk kebaikan dari orang-orangnya? Apakah hasil seperti inikah yang Leon inginkan? Melihat kakaknya yang jatuh lemas dalam kondisi seperti itu, Mary pun langsung mencoba menenangkannya. Tapi ia pun langsung ditahan sama Claire nih. Karena memang itu bukan tugas dari Mary, tapi tugas dari ketiga tunangannya. Dan saat itu ketiga tunangan Leon pun langsung datang untuk menenangkan Leon nih. Karena memang walau terlihat selalu bercanda dan main-main, tapi Leon itu sangat merasakan tekanan mental dan emosi karena perang kali ini. Di sini Mary pun terdiam sejenak karena membayangkan perasaan dari kakaknya itu. Namun ia pun membulatkan tekadnya untuk membantu Leon kali ini. Pasti ada sesuatu yang ia bisa lakukan untuk meringankan beban dari Leon. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari WN Mobusekainya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.